sebuah dunia luas yang dipenuhi lautan bajak laut legendaris, ras-ras unik, dan misteri sejarah yang belum terpecahkan. Itulah One Piece, sebuah mahakarya dari Eiichiro Oda yang telah berjalan sejak tahun 1997 dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Namun semakin lama perjalanan Luffy dan kawan-kawan berlangsung, semakin besar pula dunia yang harus dijaga, konsistensinya, dan disinilah muncul kejanggalan-kejanggalan yang memicu kontroversi di kalangan fans. Dan kali ini kita akan membedah secara lebih dalam 5 kejanggalan yang jadi kontroversi di One Piece. Bukan hanya menjelaskan kejanggalannya, tapi juga mengapa hal ini bisa terjadi dan apa dampaknya terhadap keseluruhan cerita. Mari kita bahas. Nico Robin adalah satu-satunya karakter di dunia One Piece yang bisa membaca poneglyph, batu sejarah kuno yang menyimpan rahasia tentang abad kekosongan, senjata kuno, dan sejarah dunia. Usia 8 tahun, Robin telah dijadikan buronan oleh pemerintah dunia. Tidak main-main, bounty-nya saat itu adalah 79 juta berry, jumlah yang luar biasa untuk seorang anak kecil. Namun disinilah letak kejanggalannya. Meski dikejar-kejar pemerintah dunia selama puluhan tahun, Robin tetap berhasil hidup bebas. Bahkan dia bergabung dengan organisasi kriminal seperti Baroque War dan kemudian dengan bajak laut topi jerami. Semua ini dilakukan tanpa penangkapan berarti dari otoritas dunia. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin pemerintah yang memiliki cyberpol, sistem intelijen mutakhir, hingga jaringan mata-mata global tidak bisa menemukan satu anak yang telah menjadi ancaman eksistensi mereka? Hal ini mengundang banyak teori. Beberapa fans berpendapat bahwa pemerintah dunia tidak benar-benar berusaha mencari Robin secara aktif karena penangkapan dirinya justru bisa membongkar aib mereka terkait penghancuran Ohara. Teori lainnya mengatakan bahwa bounty Robin adalah bentuk propaganda untuk membuat orang menjauh darinya tanpa harus benar-benar mencarinya. Namun tetap saja, jika dilihat dari sisi logika dunia, ini adalah celah besar. Robin adalah ancaman langsung terhadap eksistensi pemerintah. Seharusnya pencarian terhadapnya menjadi prioritas utama. Tapi yang kita lihat adalah Robin yang hidup relatif bebas hingga akhirnya ditemukan oleh CP9 di Water 7. Dan itu pun karena dia terlibat dalam urusan kelompok topi jerami. Sebuah kejanggalan besar yang menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi sistem keamanan di dunia One Piece. Buah iblis adalah konsep sentral dalam dunia One Piece. Mereka memberikan kekuatan luar biasa, namun dengan konsekuensi kehilangan kemampuan berenang. Terdapat 3 jenis utama, Paramecia, Logia, dan Zoan. Namun seiring berjalannya waktu, kemampuan buah iblis mulai menunjukkan ketidakkonsistenan. Mari kita ambil contoh Luffy versus Crocodile. Crocodile adalah pengguna buah Logia, Suna Nomi, yang memungkinkan tubuhnya menjadi pasir. Pada awalnya Luffy tidak bisa menyentuhnya karena fisiknya menembus tubuh krokodil yang seperti pasir. Tapi kemudian Luffy menyadari bahwa air dapat membuat tubuh krokodil menjadi solid. Masalahnya, cara kerjanya terasa aneh. Luffy menyiram tangannya dengan air lalu bisa menyentuh krokodil. Bahkan ada momen dia menggunakan darahnya sendiri agar bisa menyerang. Apakah itu logis? Jika air bisa mengacaukan kemampuan Logia pasir, maka mengapa hujan tak punya efek signifikan? Mengapa tidak ada senjata berbasis air yang digunakan oleh marinir atau musuh krokodil? Contoh lainnya datang dari karakter Bagi, pengguna bara-bara Nomi. Ia bisa memisahkan tubuhnya menjadi potongan-potongan kecil, namun saat Lau menggunakan kekuatannya untuk membelah tubuh musuh, efeknya jauh berbeda. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah semua buah bekerja dengan hukum yang sama? Faktanya, tidak ada sistem yang benar-benar dijelaskan secara rinci. Oda cenderung mengembangkan kekuatan sesuai kebutuhan cerita, dan meskipun ini memperkaya plot, bagi sebagian penggemar hal ini justru mengaburkan batas antara kekuatan dan logika. Sanji dikenal sebagai koki dan petarung topi jerami yang mengandalkan tendangan sebagai kekuatan utama. Sejak awal ia telah menunjukkan kemampuan bela diri yang luar biasa. Namun pasca time skip 2 tahun, Sanji mendadak bisa menggunakan teknik Skywalk, versi dari Geppo. Teknik yang digunakan CP9 untuk melompat di udara. Pertanyaannya, kapan Sanji belajar teknik ini? Dalam cerita, Sanji dikirim ke pulau Momoiro dan dilatih oleh Okama, para ahli bela diri waria yang juga kuat. Namun tidak ada penjelasan eksplisit bahwa mereka menguasai teknik Geppo. Lebih parah lagi, teknik ini sebelumnya digambarkan sebagai teknik langka yang harus dikuasai oleh agen rahasia CP9. Apakah Okama dari Kamabaka Kingdom menguasai teknik militer elit seperti itu? Jika iya, kenapa mereka tidak diperhitungkan sebagai kekuatan dunia? Jika tidak, maka bagaimana Sanji bisa menguasainya dalam waktu singkat? Beberapa fans menduga bahwa Oda sekedar ingin memberikan peningkatan kekuatan pada Sanji untuk menyeimbangkan trio monster Luffy, Zoro, dan Sanji. Tapi cara peningkatannya terkesan terburu-buru dan tanpa fondasi yang kuat. Skywalk adalah teknik luar biasa dan menjadikan Sanji bisa bertarung di udara, tapi tanpa latar yang meyakinkan. Kemunculannya terasa sebagai power up instan yang merusak logika perkembangan karakter.
Jika kita berbicara tentang musuh utama dalam One Piece, maka jawabannya bukan sekedar bajak laut jahat atau Yonko. Ancaman paling sistemik justru datang dari pemerintah dunia, organisasi raksasa yang mengontrol seluruh struktur hukum, ekonomi, dan informasi. Namun semakin dalam kita menyelami dunia One Piece, semakin terlihat bahwa keadilan pemerintah dunia sangatlah ambigu, bahkan cenderung kejam. Kasus Nico Robin dan Pulau O'Hara adalah contohnya. Sebuah pulau kecil yang hanya berisi sekelompok ilmuwan dihancurkan sepenuhnya oleh Buster Call, serangan militer skala besar, hanya karena mereka membaca sejarah. Begitu pula dengan Enies Lobby yang diserang demi menangkap satu orang. Robin, bahkan orang-orang yang tinggal dan bekerja di sana tidak diutamakan keselamatannya. Buster Call dilakukan tanpa peringatan, tanpa negosiasi, dan tanpa belas kasihan. Padahal pemerintah dunia selama ini mengklaim sebagai penjaga kedamaian, namun dalam praktiknya mereka seringkali lebih brutal dari bajak laut. Mereka menyembunyikan kebenaran sejarah, memanipulasi informasi, dan membungkam siapapun yang mencoba mengungkap fakta. Keadilan dalam One Piece bukan lagi tentang benar atau salah, tapi tentang siapa yang memiliki kekuasaan, dan ini menjadi kritik sosial terselubung dari Eiichiro Oda terhadap sistem pemerintah dunia nyata yang seringkali hipokrit. Haki adalah energi spiritual yang memungkinkan seseorang untuk merasakan, melindungi, dan mendominasi. Konsep ini diperkenalkan secara bertahap dan menjadi sistem kekuatan baru di dunia One Piece setelah Art Marineford. Namun sejak saat itu Haki seolah-olah menjadi solusi dari segala permasalahannya. Luffy yang dulunya tidak bisa menyentuh pengguna Logia sekarang bisa menyerang mereka hanya dengan menggunakan Haki. Bahkan efek buah iblis kuat apapun bisa dinetralkan dengan Bushosoku Haki yang kuat. Konsep Haki memang menarik dan memberikan lapisan strategi baru, tapi bagi sebagian penggemar ini justru membuat kekuatan buah iblis terasa kehilangan eksklusivitasnya. Misalnya Enel yang dulu tampak tak terkalahkan karena listriknya, kini bisa dikalahkan oleh petarung biasa yang punya Haki. Haki juga membuat perbedaan kekuatan menjadi terlalu drastis. Karakter yang tidak punya Haki hampir tidak ada harapan dalam pertarungan level tinggi. Padahal sebelumnya kecerdikan, strategi, dan teknik unik bisa menjadi kunci kemenangan. Bagi banyak fans, ada pedang bermata dua. Di satu sisi memperkaya sistem kekuatan, tapi di sisi lain juga, ia juga menghilangkan nuansa dan keragaman yang dulu menjadi ciri khas One Piece. Kita tahu bahwa tidak ada karya yang sempurna, bahkan One Piece yang begitu dicintai pun tidak luput dari celah, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Saat fans tetap berdiskusi, mengkritik, dan menganalisis, itu artinya cerita ini hidup. 5 kejanggalan yang kita bahas ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menunjukkan betapa kompleks dan luasnya dunia yang telah dibangun Oda selama lebih dari 2 dekade. Dunia One Piece memang aneh, kadang tidak masuk akal, tapi disitulah letak personanya. Dan mungkin seperti yang Oda katakan, dunia ini terlalu indah untuk dijelaskan dengan logika semata. Dan demikian pembahasan kali ini. Silahkan tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan sampai jumpa.